Tình hồng không biết từ mong đủ đâu sẽ thành ra có mong để ta ai quay rồi ta đã để nó sung với nào Rama Mogi Suaya Pamanahon Tapon Ogilong Mogiki Ogumuwa Kasu Namulang Kiyayaki Pamanahon Tapon Isong Gauri Otong Dia gauri lot hadau Koi dawan Mamampai sorili Komo gunan Komo siyon to solo Papa Luminong sundun Binamang toko Rama Mogi Suaya Pamanahon Tapon Ogilong Mogiki Ogumuwa Kasu Namulang Kiyayaki Pamanahon Tapon Isang Gauri Otong Pinotaway ang kompon Pag-isisuay pamanahon Iyaay taan Nawingit tayo Babang isundun Namanong pagkong Rama Mogi Suaya Pamanahon Tapon Ogilong Mogiki Ogumuwa Kasu Namulang Kiyayaki Pamanahon Tapon Isang Gauri Otong Namulang Kiyayaki Pamanahon Tapon Isang Gauri Otong Berapa lama lagi kamu berlaku? Siapa yang dapat memenuhi ayat ini? Tidak ada yang berani? Berapa lama lagi kamu berlaku? Ada sudah yang saya dengar. Berdirilah dan sebut perkataan itu. Tidak ada yang berani, tidak ada yang pasti. Oke, kalau kamu tidak ingat perkataan itu, perkataannya bermula dengan huruf T. Berlaku timpang. Dan bercabang apa? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Siapa yang menyebut timpang tadi? Tolong datang dan mengambil hadiahnya. Dan yang berkata hati, tolong datang dan mengambil hadiah.
Tuhan yang benar, apa perkataan yang digunakan? Kalau Allah itu Allah, apa dia kata? Ikutlah dia. Tolong ambil buku hadiah. Terima kasih. Ikutlah dia. Itulah cabaran yang diberikan oleh Nabi Ilya kepada orang-orang yang menyembah Baal. Kalau kita kata pertempuran itu lebih banyak membuat kita berpikir dengan kepada perkara-perkara yang bertempur kan. Pertempuran, perlawanan, ya. Dan ini sedang berlaku secara berleluasa di dalam di dalam banyak keluarga. Bukan saja di tempat kita, tetapi di tempat-tempat yang lain. Saya pernah pergi melawat satu keluarga di Phnom Penh. Phnom Penh itu di mana? Oke. Saya melawat sebuah rumah, dan dalam rumah itu banyak peralatan di dalam rumah itu. Dan waktu itu kita sudah mulai mendengar tentang COVID-19. Dan hanya beberapa bulan selepas itu kita digalakkan untuk memakai pelitup muka, kan? Sebab didapati virus COVID-19 ini senang sekali untuk memasuki tubuh kita melalui mulut, hidung. Kemudian di sekolah, guru-guru mengajar anak-anak bagaimana membasuh tangan. Saya dengar ada seorang cikgu mengatakan, how long should you wash your hands before you do something, dia kata. Ada seorang cikgu, sambil membasuh tangan, mencuci tangan, kamu nyanyi Selamat Hari Jadi. Kalau kita nyanyi lagu Selamat Hari Jadi itu lebih kurang 1 menit, kan? Begitulah beberapa cikgu yang saya perhatikan. Sebab saya masih pernah melawat sekolah-sekolah apabila COVID-19 ini baru mulai. Dulu kita didenda itu. Terutama kalau di Singapura, kalau kamu berjalan-jalan tanpa memakai face mask, kamu akan didenda. Okay. Sekarang sudah endemik, kan? Jadi siapa mau teruskan memakai pelitup muka. Itu satu pelindungan bagi kita supaya tidak terkena dengan virus tersebut. Ayat yang saya ingin tekankan pada malam ini ialah terdapat di dalam Efesus, okay? Efesus 6 ayat 11 dan 12. Berbunyi, tolong baca, 1, 2, 3, baca. Terima kasih. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kadang-kadang kita mendengar senjata rohani ini. Ketopong,
helmet, oke. Baju jirah, breastplate, kan? Ikat pinggang, ikatan pinggang yang diperbuat daripada besi, perisai. Kita tahu apa itu perisai, kan? Kolit kan dusun sarapodi. Dan kasut 18. Kita harus berdoa. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keluarga kita masing-masing. Berdoa dan memohon. Perisai iman. Kita perlu perisai iman sebagai senjata kita untuk melawan tipu muslihat setan. Ketopang ataupun helmet itu untuk keselamatan. Kita memerlukan sesuatu yang menghindari kita daripada pemikiran-pemikiran yang jahat. We need the helmet of salvation. Kemudian baju jirah itu merupakan keadilan. Kita harus berlaku adil terhadap satu sama dengan yang lain, terutama di dalam rumah tangga kita. Ikat pinggang itu adalah menggambarkan kebenaran yang kita senantiasa pegang. Keadilan. Kita harus berlaku sebagai orang-orang yang adil dalam semua perkara yang kita lakukan. Ikat pinggang yaitu kebenaran. Kita harus mengikatkan kebenaran yang kita perolehi daripada Tuhan. Mengikatnya di dalam tubuh kita. Kemudian padang yaitu roh ataupun firman Allah. Ini kita harus kenakan di dalam kehidupan kita setiap hari supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena kita tidak bergusti, di sini mengatakan tidak bergusti melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Dan mulai pada malam ini saya memanggil kamu. Mulai besok saya mohon kamu duduk di bagian hadapan, bangku hadapan mulai malam esok. Supaya saya kenal siapa. Ada 4, mungkin ada 1 lagi. Atau ada 1 lagi. Biarlah Roh Kudus bekerja. Sementara kita melanjutkan kumpulan kebangunan rohani. Sementara mengukuhkan kekeluargaan. Iya, Tuhan memanggil supaya setiap kita akan memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Satu daripada yang berlaku di dalam rumah tangga kita ialah kekurangan interaksi. Masing-masing sibuk melakukan kehendaknya sendiri, sehingga tidak ada interaksi yang cukup, pergaulan yang cukup di dalam rumah tangga kita. Dan oleh karena itu terputuslah hubungan di antara ibu, bapak, dan anak-anak. Besok kita akan mempelajari bagaimana kita sebagai ibu bapak lebih banyak memberi perhatian kepada anak-anak. Dan kemudiannya pada hari Kamis, bagaimana kanak-kanak memberi perhatian kepada ibu bapak. Tetapi sebagai satu keluarga yang takut akan Allah,
kita perlu mengambil masa yang cukup untuk berhubung, berinteraksi. Ada seorang anak yang mengatakan seperti ini, saya tidak kenal bapak saya. Bila saya mendengar perkataan itu, saya tidak kenal bapak saya mulai bertanya pada diri sendiri, adakah anak-anak saya mengenal saya sebagai bapak mereka? I don't know my father. Really, saya tidak kenal siapa bapak saya. Saya kenal nama dia, tapi saya tidak kenal siapa dia sebenarnya. Sebab dia jarang di rumah. Awal pagi dia jalan, lewat malam baru dia balik. Tidak ada masa untuk bergaul. Itulah sebabnya saya tidak kenal bapak saya. Sebagai bapa di dalam rumah tangga, pastikan anak-anak mengenal siapa kita sebagai bapa kepada anak-anak. Jarang pula saya mendengar saya tidak kenal ibu saya. Karena ibu lebih banyak menggunakan masa berada di rumah, menjaga anak-anak, memastikan mereka diberi makan, minum, dan sebagainya. Tetapi bapak pula begitu sibuk untuk mencari nafkah hidup, supaya ada belanja untuk membeli ini itu untuk keluarga. Tetapi yang menyakitkan, ada di antara anak-anak kemudian mengatakan, I don't know my father. Saya hanya kenal dia. Saya kenal rupa dia, tapi saya tidak kenal siapa dia sebenarnya. Oke. Sebenarnya di sini mengatakan, jika kita menghabiskan lebih banyak masa dengan Tuhan-Tuhan palsu, ia akan berlaku menjadi lebih sukar bagi kita untuk benar-benar mengenali suara Tuhan. Ya, pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan dengar, mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan lakukan. Alkitab, firman Tuhan, setiap hari dan berdoa memohon perlindungan atas keluarga kita. Setan tidak lagi boleh mendakwa, anak kamu tidak kenal kamu sebagai ibu bapa. Yang setiap hari, setiap malam, dan pada setiap waktu ada peluang, marilah kita kumpulkan anak-anak sambil memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, dan berdoa bersama-sama. Inilah doa kita pada malam ini. Mari kita baca doa ini. 1, 2, 3. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena Yesus adalah pelindung yang agung. Terima kasih karena diberi peluang untuk datang dengan berani di hadapan takhta kerajaan-Mu untuk berseru kepadamu seperti Elia, untuk melakukan keajaiban dalam keluarga kami. Tolong letakkan perlindungan di sekeliling keluarga kami. Dan kalau boleh, ingatlah nama satu-satu anak yang kita ada, walaupun mereka tidak bersama kita pada malam ini. Kita teruskan. Dan mereka yang tersesat darimu, kami mau berada di sisimu, sehingga engkau kembali untuk membawa kami pulang bersamamu. Dalam nama Yesus. Amin. Cabaran saya pada malam ini, setiap kali kita berdoa, jangan lupa menyebut
nama anak-anak terutamanya. Sebut nama satu-satu, satu persatu. Bawa mereka untuk perhatian Tuhan, sehingga kita semua dalam keluarga dapat dilengkapi dengan senjata Allah. Amin.